Pernahkah Anda merasa sulit fokus, mudah tersinggung, atau punya baik ide tafta suthirite? Bayangkan seseorang yang gagal dalam 6 semester kuliah berturut-turut, dianggap malas, bahkan dibilang mustahil masuk sekolah kedokteran. Tapi kemudian satu diagnosa mengubah segalanya. Inilah kisah Kent, seseorang yang hidupnya berubah setelah memahami ADD dan bagaimana otaknya bekerja. Jika Anda atau orang di sekitar mengalami kesulitan serupa, mungkin ini bukan sekadar kemalasan. Ada ilmu di baliknya yang bisa mengubah hidup. Mau memahami lebih dalam tentang otak dan perilaku manusia? Kami punya 15 e-book eksklusif yang akan membuka wawasan Anda. Like jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk lebih banyak wawasan menarik tentang otak dan perilaku manusia. Share ke teman yang perlu memahami ia lebih dalam. Download e-book eksklusif dan temukan rahasia otak yang luar biasa. A day beginning tak keingis jauh trustek slowly. Banyak penderita ADD cenderung murung, mudah tersinggung, dan negatif. Karena PFC kurang aktif, ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan sistem limbik yang menjadi terlalu aktif, yang menyebabkan masalah pengendalian suasana hati. Dengan cara halus lainnya, seperti yang disebutkan, banyak penderita ADD khawatir atau menjadi terlalu fokus pada pikiran negatif sebagai bentuk stimulasi diri. Jika mereka tidak dapat mencari kekacauan dari orang lain di lingkungan sekitar, mereka mencarinya di dalam diri mereka sendiri. Mereka seringkali memiliki sikap langit runtuh yang menjauhkan mereka dari orang lain. ADD dulunya dianggap sebagai gangguan yang dialami anak laki-laki hiperaktif yang sudah sembuh sebelum masa pubertas. Kini kita tahu bahwa sebagian besar penderita ADD tidak bisa mengatasi gejala gangguan ini dan sering terjadi pada anak perempuan dan wanita dewasa. Diperkirakan ADD memengaruhi 17 juta orang Amerika. Kent berusia 24 tahun saat pertama kali datang menemui saya. Ia datang untuk meminta bantuan karena ia telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi selama 6 semester berturut-turut. Ia tidak mampu menyelesaikan satu kelas pun. Ia ingin masuk sekolah kedokteran. Semua orang mengatakan dia gila. Bagaimana dia bisa masuk sekolah kedokteran jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu semester di perguruan tinggi? Kemudian ibunya membaca buku saya, Windows into the Ad Mind. Dia bertanya-tanya apakah Kent tidak memiliki gangguan pemusatan perhatian. Setelah saya memeriksa riwayat Kent, jelaslah bahwa ia menderita ADD yang tidak terdiagnosis sejak lama. Sejak ia masih di taman kanak-kanak, ia mengalami masalah untuk tetap duduk di tempat duduknya. Ia gelisah, mudah teralihkan, tidak teratur, dan dicap sebagai anak yang kurang berprestasi. Ayah Kent meminta kami melakukan studi SPECT otak untuk melihat otaknya. Ia ingin memastikan Kent tidak hanya mencari alasan lain mengapa ia gagal dalam hidupnya. Studi SPECT otak Kent saat istirahat normal. Namun, ketika Kent mencoba berkonsentrasi, korteks prefrontal otaknya mati. Setelah hasil pemeriksaan klinis dan studi SPECT otak, saya memberikan Kent Adderall, obat stimulan yang digunakan untuk mengobati gejala ADD. Kent menunjukkan respons yang luar biasa. Ia menyelesaikan semua kelasnya di sekolah pada semester berikutnya. Dalam 18 bulan, ia memperoleh gelar Associate of Arts, dan 3 tahun kemudian, ia menyelesaikan gelar sarjananya di bidang biologi. Dia telah diterima di sekolah kedokteran. Saya melakukan studi lanjutan terhadap otak Kent yang mengonsumsi Adderall beberapa bulan setelah memulai pengobatan. Seperti yang dapat Anda lihat pada ilustrasi, dia tidak hanya memiliki respons klinis yang positif, tetapi juga memiliki peningkatan aktivitas yang signifikan di korteks prefrontal. Sungguh menakjubkan betapa sikap ayahnya telah berubah terhadapnya. Sang ayah berkata kepada saya pikir dia hanya malas. Saya sedih memikirkan tahun-tahun ketika dia memiliki masalah medis, dan saya hanya mengganggunya karena dia malas. Saya berharap saya bisa kembali ke tahun-tahun itu. Saya punya seorang pria yang punya 10 bisnis, karena itulah yang dia butuhkan untuk tetap bersemangat.
Saat otak kurang aktif, rasanya tidak nyaman. Tanpa disadari, orang belajar cara menyalakannya melalui konflik, kopi atau rokok. Keduanya stimulan ringan, kemarahan, kehidupan yang serba cepat, atau aktivitas fisik yang sangat merangsang, seperti lompat bungee. Pelompat bungee perlu disaring untuk masalah ini. Like jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk lebih banyak wawasan menarik tentang otak dan perilaku manusia. Share ke teman yang perlu memahami lebih dalam. Download e-book eksklusif dan temukan rahasia otak yang luar biasa. A day bikin urusan, tak keingis jauh, trustek, selalim.